Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah IRP yang berjudul Perancangan IRP dengan menggunakan Odoo versi 15 pada Kitab Foto Kamu atau KPK Fotografi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Rizka Nurul Wahida, sebagai moderator sekaligus penyaji pertama, Fani Fitria Ramadhati sebagai penyaji kedua, Fiandre Fianto sebagai penyaji ketiga, Panji Setio sebagai penyaji keempat. Pertama ada pendahuluan latar belakang. Di Indonesia ada begitu banyak sektor ekonomi dan peluang bisnis, salah satunya dalam bidang ekonomi kreatif. Sektor ekonomi kreatif merupakan sebuah era baru bagi bidang perekonomian karena memiliki konsep yang berfokus pada pengetahuan dari kreativitas dan ide-ide manusia. Setidaknya ada 17 jenis ekonomi kreatif di Indonesia, termasuk fotografi. Fotografi dapat diartikan proses melukis menggunakan media cahaya atau proses untuk menghasilkan sebuah gambar menggunakan cahaya yang dipantulkan oleh objek yang masuk ke lensa, kemudian diteruskan ke dalam sebuah bidang film sehingga dihasilkan gambar atau potret yang indah. Foto menjadi salah satu media yang paling sering dipilih untuk mengabadikan suatu momen penting yang ingin disimpan untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk membantu masyarakat seputar tenaga profesional dalam bidang fotografi, kami berinisiatif membuat perusahaan penyewaan jasa fotografi, yaitu Kita Foto Kamu atau KPK dengan menggunakan sistem ERP. Sistem ERP bagi perusahaan dapat membantu dalam mengoperasikan proses-proses bisnis yang berlangsung, sedangkan bagi customer dapat mengakses informasi mengenai penyewaan jasa fotografi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani. Untuk bagian pendahuluan yang kedua, ini ada permasalahan. Permasalahan di sini ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana mencari informasi seputar penyewaan jasa fotografer. Yang kedua, apa saja jenis paket acara dan deskripsi fasilitas pendukung yang disediakan oleh penyedia jasa. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan pemesanan dan menentukan jadwal pemotretan acara. Yang keempat, berapa biaya yang dibutuhkan untuk pemotretan suatu acara dan pembayarannya. Yang kelima, bagaimana cara melakukan pembayaran pemesanan dan jenis pembayaran apa saja yang dapat dipilih. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama, untuk menerapkan sistem ERP agar bisa membantu mengoperasikan proses-proses bisnis yang sedang berlangsung. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahan dalam melakukan pencatatan transaksi pemesanan mulai dari mengintegrasikan data customer, membuat laporan keuangan, mengatur jadwal dan pemesanan, membuat invoice dan proses bisnis penting lainnya. Yang ketiga, untuk dapat mengakses informasi bagi customer terkait penyewaan jasa fotografer, mulai dari informasi pemilihan paket acara, deskripsi paket, dan fasilitas pendukung yang didapatkan, biaya yang diperlukan, jadwal pemesanan, hingga melakukan pembayaran. Pembahasan yang kedua mengenai software yang digunakan. Software yang digunakan adalah software Odoo, di mana Odoo adalah aplikasi ERP yang paling dikagumi dan memiliki perkembangan tercepat di dunia dan merupakan solusi perangkat lunak manajemen yang gratis. Sejak tahun 2009, Indonesia secara resmi telah membangun kerjasama dengan TinySTRL Belgia untuk mengembangkan Open ERP versi Indonesia. Odoo termasuk sebagai Software Enterprise Resource Planning atau ERP. Odoo dulunya dikenal sebagai Open ERP. Odoo dibangun secara open source sehingga Odoo mendukung pemanfaatan kembali library yang telah ada dan setiap orang dapat terlibat dalam pengembangannya. Sebagian besar modulnya dapat didapatkan secara gratis. Beberapa modul yang ada di dalam software Odoo antara lain yaitu Sales, Manufacturing, Purchase, Warehouse, Accounting, E-commerce, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Oke, untuk diagram proses bisnis dari KPK ini,
Use case diagramnya ada konsumen dan karyawan. Konsumen bisa memilih paket fotografi, lalu mengorder paket fotografi, lalu melakukan pembayaran, lalu menerima bukti pembayaran invoice. Nah, untuk karyawan bisa menerima order dari customer, membuat invoice, menerima pembayaran, lalu membuatkan bukti pembayaran tersebut. Next. Untuk activity diagramnya, konsumen memilih paket fotografi, mengorder paket fotografi, lalu memberikan terhadap karyawan, lalu karyawan tersebut memberikan penjelasan tentang detail paket fotografi yang dipilih oleh customer tersebut, lalu membuat invoice paket fotografi sesuai pilihan customer di aplikasi, lalu mencetak invoice, memberikan invoice ke customer, customer menerima invoice dari karyawan, lalu customer melakukan pembayaran invoice tersebut, lalu karyawan menerima pembayaran invoice, membuatkan bukti pembayaran invoice, mencetak bukti pembayaran invoice, lalu memberikan bukti pembayaran invoice tersebut ke customer. Customer menerima bukti pembayaran invoice dari karyawan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Panji. Baik, selanjutnya ada demo dari website Odo kita. Di sini ada halaman login. Kalian dapat mengaksesnya di kpk-id.odo.com. Di halaman login ini, kita dapat daftar juga sebagai pelanggan. Di sini, klik ini. Lalu di sini ada form untuk daftar pelanggan ya. Ada email, nama, password. Kita langsung saja ke halaman karyawannya. Kita login dulu dengan email karyawan. Oke, di sini ada menu utama di halaman karyawan. Pertama-tama kita cek aplikasi atau modul yang kita gunakan. Sini ada berbagai modul atau aplikasi yang dapat kita install ya. Kita lihat yang kita install ini saja. Terdapat penjualan, penagihan, pemasaran email, dokumen, diskusi, dan juga daftar kontak. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada aplikasi daftar kontak. Sini ada list dari daftar dari pelanggan kita. Kita bisa buat juga, tapi nanti saja. Kita kembali lagi. Sini kita pergi ke penjualan. Oke. Yang pertama kali kita lakukan di sini membuat produk dulu. Kita ke menu produk. Lalu di sini ada list dari produk yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tambah baru di sini. Caranya kita buat klik tombol buat. Lalu di sini akan ada form dari tambah produk. Di sini kita masukkan namanya. Lalu kita pilih gambarnya. Oke, tipe produknya kita pilih jasa. Lalu kebijakan penagihannya kita sesuai dengan jumlah yang dipesan ya. Lalu harganya kita masukkan. Pajak yang kita ambil di sini 10%. Modal yang kita gunakan kategori produknya kita pilih AL saja. Referensinya kita masukkan kode produknya. Lalu di sini ada deskripsi produknya. Kita masukkan. Jika sudah, kita klik simpan. Oke, kita kembali ke produknya, ke list produk. Di sini sudah terdaftar ya, sudah tertambah produk kita yang kita tambahkan. Lalu selanjutnya kita ke menu
order. Di sini ada list pesanan atau order yang sudah ada. Kita buat baru. Oke, di sini kita pilih pelanggannya. Setelah itu kita pilih expirednya ini kita pilih tanggal 10 saja. Syarat pembayarannya kita pilih 15 hari. Lalu kita tambah produk yang ingin dibeli pelanggan. Misalnya kita pesan family photo. Oke, selanjutnya jika sudah dipilih, sini akan keluar harga dan pajaknya, lalu total dari harganya. Jika sudah, kita klik saja langsung kirim sebagai email. Oke, di sini ada notifikasi email sebelum pembayaran. Nanti akan kekirim ke email si pembeli atau pelanggan. Langsung kita kirim saja. Oke, selanjutnya kita klik confirm. Lalu kita create invoice. Di sini kita pilih regular invoice saja. Lalu kita create. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita klik konfirmasi lagi. Setelah itu kita klik send dan print. Di sini untuk mengirim dan mencetak invoice-nya. Seperti tadi ini akan terkirim ke email pelanggan. Di sini kita bisa pilih cetak atau tidak. Setelah itu kita langsung kirim saja. Nah, jika sudah nanti akan terunduh sendiri invoice-nya. Kita lihat. Oke, jadi ini invoice yang sudah di-download tadi. Ada tanggalnya, ada produk yang dibeli, pajak, dan juga harganya. Kita kembali lagi. Setelah kita buat invoice-nya, kita rekam. Sini kita bisa pilih pembayarannya lewat bank atau enggak lewat cash langsung. Kita pilih bank saja. Sini banknya Bank Mandiri, kita create payment langsung. Oke, jika sudah nanti ada bacaan lunas seperti ini. Kita cek dulu. Oke. Jika sudah selesai nanti statusnya sudah difakturkan ya. Selesai difakturkan. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Sini kita klik pemasaran email. Lalu di sini fungsi pemasaran email ini digunakan untuk memberi pengumuman, berita atau semacam offer seperti diskon akhir tahun atau informasi tentang produk baru kita ke email pelanggan, ke semua pelanggan. Misalnya kita tulis sini promo weekend. Selanjutnya di sini kita pilih kontak sesuai dengan daftar kontak, nanti kekirim ke semua pelanggan yang ada di daftar kontak. Lalu di sini kita pilih, jika sudah, kita pilih, sini ada bermacam-macam template untuk emailnya, kita pilih ini saja sebagai contoh. Sini misalnya kita promonya 10%, nanti template ini akan kekirim ke email pelanggan. Langsung kita kirim saja. Tapi sebelum itu, email dari surat ini bisa dijadwalkan. Misalnya kita buat emailnya sekarang, kirimnya bisa nanti sesuai dengan yang dijadwalkan. Seperti terkirimnya akan tanggal berapa, misalnya tanggal 11 besok, nanti kita jadwalkan. Tapi ini bisa kita langsung send kirim hari sekarang juga. Lalu ketik OK.
Nah, jika sudah, kita kembali. Selanjutnya sini ada surat yang kita kirim. Statusnya masih dalam antrian. Jika sudah selesai dalam antrian, nanti akan berubah menjadi terkirim. Selanjutnya kita kembali. Sekarang kita kembali ke menu pelanggan. Kita logout dulu dari halaman admin. Selanjutnya kita login dengan akun pelanggan. Oke, di sini ada menu sales order dan invoice bill. Sales order ini digunakan untuk melihat riwayat apa saja yang sudah dibeli oleh pelanggannya. Misalnya kita lihat yang tadi. Nah, di sini sudah tertera apa saja yang dibeli. Misalnya tadi kita beli paket family, sini tertera. Lalu harga dan pajaknya. Di sini kita juga dapat memberi komentar. Dan juga bisa download ataupun print. Selanjutnya, sekarang kita lihat invoice. Sini kita memeriksa invoice yang tadi. Di sini kita sebagai pelanggan bisa mendownload ataupun mengeprint invoice yang tadi dan juga memberi komentar pada invoice-nya. Misalnya, oke, kita send dan nanti komentar ini dapat dilihat oleh sales-nya. Misal ada keluhan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh pelanggan, nanti akan tersampaikan lewat sini. Baik, itu saja demonya. Sekarang kita kembali ke PowerPoint-nya. Oke, kesimpulan yang kami dapat di sini, yang pertama, implementasi IRP dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses bisnis. Lalu penguji implementasi software Odoo membuktikan bahwa software Odoo dapat mempermudah dalam pembuatan faktur, pembelian, dan penjualan. Lalu setelah melakukan pengujian implementasi, software Odoo dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan laporan atau dokumen yang dihasilkan. Software Odoo dapat menghasilkan laporan secara otomatis dengan cepat berdasarkan kebutuhan perusahaan juga. Penyimpanan data dalam sistem ini sudah terintegrasi dengan database, sehingga dapat mengurangi potensi kehilangan atau kerusakan data. Saran di sini untuk kedepannya, demi kelancaran dalam pengoperasian software Odoo ini, diperlukan adanya perawatan dan pemeliharaan terhadap hardware maupun software, dan terencana secara berkala dan rutin. Serta user pengguna software Odoo sebaiknya melakukan pembaharuan akan perkembangan software Odoo yang selalu berubah ke versi yang lebih tinggi. Karena Odoo merupakan perangkat lunak open source, sehingga pembaruan ke versi yang lebih tinggi akan lebih cepat dibandingkan software lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan atau dikatakan, bisa tulis di kolom komentar. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.